Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Semenjak Anies Baswedan berhasil merebut kekuasaan dari Ahok dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara menebarkan gibah, menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, menebarkan kebohongan, menebarkan ketololan, dengan menyewa para anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong seperti Habib Rizik, Bahar Smith, orang-orang PKS, orang-orang HTI. Ya tentu saja Anies Baswedan tidak sendiri, di belakangnya berperan seorang Prabowo, orang-orang Gerindra, Cikeas, Kala, Bakri, berhasil memenjarakan Ahok. Dan yang paling jahat itu seorang Anies Baswedan, kalau ngomong itu gak dipikir dulu. Yang penting ngomong dulu, urusan belakangan. Jadi ngomongnya gak dipikir. Kayak kentut, sekarang pengen, sekarang brot. Ini fenomena yang sangat berbahaya. Kalau ada seorang calon pemimpin ngomongnya gak dipikir, ngomongnya gak di-sharing, ngomongnya gak diatur, asal ceplas-ceplos, maka itu dalam Al-Quran disebut manusia setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, akan membawa kejahatan kepada manusia. Calon pemimpin kayak gini, di sini dalam Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, akan membawa kepada kerusakan bumi, kerusakan Indonesia, dan akan menjadikan negara ini pertumpahan darah. Salah ngomong, bahaya. Dalam Al-Quran disinir dengan terang, disinir dengan jelas, dipaparkan dengan nyata. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Banyak orang yang celaka oleh lidahnya, celaka oleh mulutnya, menyesatkan manusia, ngomong gak dipikir, asal bacot, asal bunyi kayak kentut, maka mereka akan memikul dosa yang sangat mengerikan di akhirat nanti. Bahkan mungkin bisa bangkrut. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi, dan dia akan memikul dosa-dosa dari para pendengarnya, dari para pengikutnya, dari para fansnya yang tersesatkan oleh omongannya tersebut. Nah ini Anies Baswedan itu kalau nanti di akhirat habis. Dosanya tidak akan bisa terhapuskan oleh sholatnya, dosanya tidak akan bisa terhapuskan oleh zakatnya, dosanya tidak akan bisa terhapuskan oleh puasanya, dosanya tidak akan bisa terhapuskan oleh hajinya, bahkan dosanya tidak akan bisa terhapuskan oleh kebaikan-kebaikan yang dia perbuat dari awal hidup di dunia maupun sampai akhir hayatnya. Ini serem, bro. Serem. Bapak Ibu, nanti kalau saya terpilih, yang tidak punya rumah akan punya rumah, yang rumahnya sewa akan punya rumah dengan DP 0%. Bacot diduluin, prakteknya 0 besar. Rakyat Jakarta mungkin masih ingat omongan ini. Ngomong gak dipikir. Dia omongin di waktu kampanye, dia omongin di waktu debat kandidat. Ketika sudah menjabat, goodbye baby. Nanti kalau saya terpilih, tiap orang akan dapat duit maksimal 300 juta. Diberikan pelatihan, diberikan tempat usaha, dicarikan pembelinya. Rakyat Jakarta sampai terbengong-bengong, bro. Wah, ngomong gak dipikir. Ketika menjabat, Anies Baswedan sudah terpilih. Goodbye, baby. Di mana-mana air jatuh, datang dari langit, jatuh ke dalam bumi, masuk ke dalam tanah, bukan dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Jakarta sudah melakukan tindakan yang fatal. Ketika dia sudah menjabat, banjirnya pun sama dibuang ke laut. Fenomena calon pemimpin, fenomena pemimpin yang asal bacot, yang asal ngomong,
Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Maka mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik yang hendak menipu Allah, hendak menipu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menipu umat Islam, menipu rakyat Indonesia. Maka kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah akan balas tipuan mereka. Allah akan hancurkan mereka. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Di akhirat itu udah pasti. Di dunia dipastikan akan dibalaskan. Karena kata Allah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang jahat akan dibalaskan di dunia dan di akhirat. Orang yang asal bacot, asal ngomong gak dipikir dulu. Calon pemimpin yang asal ngomong, asal bacot demi citra, demi jabatan, gak usah nunggu di akhirat. Di dunia akan ditampakkan, di dunia akan diperlihatkan, di dunia akan dirasakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Suksesnya Anies Baswedan dengan konsep politik asal bacot, asal ngomong. Coba perhatikan. Allah laknat Anies Baswedan dari awal kepemimpinan sampai saat sekarang. Kebusukannya, kejahatannya terus diungkap, terus diperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang satu belum beres, muncul yang satu lagi. Yang satu lagi belum beres, muncul yang lain lagi. Terus bikin pusing, terus bikin mumet. Itulah kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, di hati mereka ada kejahatan, di hati mereka ada kemunafikan, di hati mereka ada kebusukan. Allah tambah penyakitnya, Allah tambah kebusukannya, Allah tambah kemunafikannya, Allah tambah dan tambah segala kejahatan yang ada dalam hatinya. Akhirnya terkuak, muncul, terlihat oleh rakyat Indonesia, terlihat oleh umat Islam, terlihat oleh kita semua. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta, asal bacot, asal ngomong. Sekarang Surya Paloh mulai pakai metode asal bacot karena sudah sukses mengantarkan Anies Baswedan jadi pemimpin Jakarta, jadi penguasa Jakarta. Muhaimin, ketua umum PKB, juga asal bacot. Golkar sekarang asal bacot. Nasdem, PKB, P3, PKS, PAN, mereka pakai strategi politik asal bacot. Karena ternyata asal bacot ini membuat citra seseorang menjadi tenar dan viral. Asal bacot. Ngomong gak dipikir. Yang terdekat lah, yang teriak-teriak Jokowi 3 periode, yang teriak-teriak Jokowi diperpanjang jabatan. Sekarang kelihatan watak aslinya, wajah aslinya. Ternyata mereka para pendukung Anies Baswedan. Teriak-teriak Jokowi 3 periode, tahu-tahu mereka mendukung Anies Baswedan. Teriak-teriak jabatan Jokowi diperpanjang, tahu-tahu mereka merapat kepada Anies Baswedan. Orang-orang munafik, para ateis politik. Ngomong asal bacot, tidak dipikir, bikin kegaduhan, bikin keributan. Strategi Anies Baswedan mereka pakai. Maka saksikan orang-orang kayak gini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan dihancurkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya kata Nabi, Bu, Pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dikasih termometer, dikasih ukuran. Kalau Bapak Ibu pengen lihat teman orang Islam atau bukan, jangan lihat di pakaiannya, jangan lihat di cangkangnya. Kalau pengen tahu anak istri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita adalah orang Islam atau bukan, jangan lihat dari cangkangnya, jangan lihat dari fisiknya, jangan lihat dari pakaiannya. Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu punya 2 ciri. Yang pertama, lisannya tidak menyakiti orang lain, dan yang kedua, perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Pemimpin muslim tidak mungkin asal bacot, asal ngomong sehingga bikin kejahatan kepada orang lain. Lalu siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka itu ulaika alladzina ishtarahu dhalalata bil huda. Mereka para penjual agama yang menjadikan agama ini cuma sebagai kedok, cuma sebagai kendaraan politik untuk memuaskan hawa nafsunya, hawa berkuasa di NKRI. Nauzubillah tsumma nauzu. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dari kasus ini hati-hati. Ridwan Kamil ditanya oleh para wartawan,
pilih mana anak atau istri, istri atau anak. Dia pilih istri, karena anak itu hanyalah titipan. Semua akan kembali sesuai takdirnya. Nah sekarang Ridwan Kamil sudah merasakan akibat dari perbuatannya yang tidak dipikir dulu. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi saat ini. Dulu waktu zaman Nabi Ibrahim pernah sombong, berkorban dengan 100 unta, berkorban dengan 100 kambing, dipuji oleh umat Islam. Oh hebat Ibrahim, bisa kurban sampai 100 unta, 100 kambing, 100 sapi. Hebat Ibrahim ini, keren Ibrahim ini. Lalu Ibrahim berkata, kalau Allah mau, jangankan unta, jangankan kambing, jangankan sapi, anak kalau Allah mau saya kurbankan. Biasa bro, orang belum punya anak ngomongnya saya naik dewe. Orang kalau belum punya anak ngomong saya naik dewe. Orang kalau belum punya jabatan ngomong saya naik dewe. Orang kalau belum jadi presiden ngomong saya naik dewe. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak, anaknya sudah mulai besar, anaknya sudah mulai lucu, nazar Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Ibrahim, laksanakan nazarmu, korbankan anakmu." Nabi Ibrahim bingung, nazar apa saya? Perasaan saya nggak punya nazar. Besok harinya mimpi lagi, datang lagi suara, "Hei Ibrahim, laksanakan nazarmu, korbankan anakmu." Bingung bro, kurban itu kan kambing, sapi, onta. Kenapa harus mengorbankan anak? 4 kali suara datang, ketahuan Nabi Ibrahim diuji. "Hei Ibrahim, laksanakan nazarmu, kurbankan anakmu." Akhirnya langsung ambil sebilah pedang, ditanyalah kepada Ibrahim, kepada Ismail, "Hei Ismail, putraku yang tersayang, yang satu-satunya, kira-kira siap enggak?" Katanya, "Allah harus mengorbankanmu." Gimana pendapat Ismail, anakku tersayang? Ismail ini anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itu taat kepada Allah dan Rasulnya. "Ya Bapak, kalau mengorbankan saya adalah perintah Allah, laksanakan hai Bapakku." Ibrahim bingung, ini anak gue gila juga nih. Lalu datang ke istrinya, "Hei istriku, kata Allah saya disuruh mengorbankan Nabi Ibrahim, gimana?" "Hei Ibrahim Nabiullah, jangankan anakku, saya ibunya mau dikurbankan kalau Allah mau." Kata Ibrahim, "Wah istri gue lebih gila daripada anak gue." Akhirnya dengan yakin dilaksanakannya kurban, Ibrahim lolos dan Ismail diganti dengan kambing. Jadi berat bro, untuk menjadi kekasih Allah itu ujiannya berat. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, hati-hati jangan asal ngomong, karena Gusti ora sare. Apalagi pemimpin, ucapanmu adalah janjimu. Hati-hati bagi para pemimpin, jangan asal ngomong. Nanti kalau Allah kabulkan, repot urusan. Hati-hati. Makanya nanti di 2024 pilih calon presiden yang tidak asal ngomong. Kalau ngomong itu dipikir dulu. Nah itulah calon presiden yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Calon presiden seperti itulah yang terbaik, yang lisan dan tangannya tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berbohong, tidak pernah dibully orang lain, tidak pernah ngadali orang lain. Kalau ada calon pemimpin yang ngomongnya asal ceplos, mereka itu akan membawa kehancuran kepada kita, bahkan kehancuran kepada dirinya dan keluarganya. Dari kasus Emil ini, mudah-mudahan kita bisa menjadikan pelajaran, hati-hati dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.